Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rahman Husaini, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan sedikit mereview buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab ke-8. Bab 8 menjelaskan penyempurnaan ortografi Al-Quran. Dalam bab 8 ini, yang akan dibahas yang pertama karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau imla, lama, atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru, scriptio plena, bisa ditarik. Dalam karya Al-Mughni fi Ma'rifah Marsum Masohif Ahlil Ansor, Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan tentang karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di buku. Intinya secara tertulis, aksara primitif yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ini disebut sebagai scriptio defectiva, dikontraskan dengan scriptio plena, yakni aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahapan sejarah. Selanjutnya, penggunaan jenis tulisan yang belum sempurna di dalam Mushaf Utsmani yang awal tampaknya juga turut berpartisipasi dalam melahirkan varian-varian bacaan di dalam tradisi teks tersebut. Pembahasan yang kedua yakni tentang latar belakang penyempurnaan rasm Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qurannya bisa dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi bacaan Al-Quran. Tetapi lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum bisa mencapai hasil yang dihajatkan. Uraian dalam bagian ortografi Mushaf Utsmani juga mengarahkan kepada asumsi tentang scriptio defectiva sebagai salah satu penyebab terjadinya keragaman bacaan. Bahkan dalam berbagai riwayat tentang latar belakang timbulnya inisiatif untuk menyempurnakan rasm Al-Quran, disebutkan bahwa salah satu sebab utama yang memunculkan upaya tersebut ialah adanya kekeliruan pembacaan teks tertulis. Selanjutnya tentang penyempurnaan rasm Utsmani. Pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad bin Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu Al-Aswad Ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, tanda-tanda vokal yang diciptakan Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil bin Ahmad, pakar bahasa yang tinggal di Basrah dan merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta pengembang aturan-aturan persajakan. Adapun sehubungan dengan tanda-tanda pembeda konsonan, dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf menugaskan dua ahli bahasa yang terkenal kala itu, yakni Nasr bin Asim dan Yahya bin Ma'mur. Keduanya merupakan murid Abul Aswad Ad-Du'ali. Untuk melanjutkan pekerjaan gurunya menyempurnakan aksara Arab, khususnya dalam mengupayakan
Pembedaan konsonan-konsonan bersimbol sama dalam bahasa Arab. Pada faktanya, Rosam Imla'i dalam penyalinan Al-Quran telah membentuk keseragaman tekstual yang lebih luas dibandingkan yang bisa dicapai teks Utsmani dalam aksara orsinilnya. Upaya penyeragaman ini secara berbarengan juga telah mentransformasikan tradisi oral Al-Quran ke dalam teks dan dengan demikian melindunginya dari bahaya penyimpangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.